Oke, selamat sore rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sudah bisa mendengar suara saya, Bapak Ahmad, Bapak Adi Palguna, Bapak Budiana, Bapak Maulana, Bapak Nafan Kafid, Bapak William, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, dari Pak Nawan sudah bisa mendengar suara saya, Pak Adi Palguna sudah bisa mendengar, dari Bapak Maulana sudah bisa mendengar, orang tidak ada masalah, berarti dikoneksi dari sini tidak ada masalah. Buat rekan yang belum, bisa diaktifkan speakernya, seperti petunjuk yang ada di monitor. Atau buat rekan-rekan yang lain bisa dibantu untuk Bapak Gilbert ya. Bapak Gilbert sebelumnya masih kesulitan untuk mengaktifkan speakernya. Oke, langsung aja kita mulai webinar kita pada kesempatan sore hari ini, di mana pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar, yaitu tentang pola-pola candle. Seperti kita ketahui, ketika kita melakukan aktivitas trading, kita tidak bisa lepas dari yang namanya analisa. Dan yang harus dipahami dulu di awal, ketika rekan-rekan melakukan aktivitas trading, kita tidak bisa memastikan kemana harga akan bergerak. Apakah harga pasti naik atau pasti turun. Yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa memprediksi atau memperkirakan potensi pergerakan harganya. Nah, untuk mengukur atau melihat potensi-potensi pergerakan harga yang mungkin terjadi, ada ketika kita bicara tentang analisa khususnya teknikal, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan indikator. Itu biasanya kita kenal dengan analisa teknikal mekanik, yaitu kita memanfaatkan indikator. Jadi indikator yang sudah ada di platform, contohnya moving average, Bollinger Band, stochastic oscillator, RSI, dan lain sebagainya, MACD, dan lain-lain. Sementara untuk analisa teknikal yang lain, biasanya secara manual, sebelum ditemukan indikator, dulu para trader itu ketika menganalisa secara manual, yaitu dengan menggunakan trendline, dengan menggunakan Fibo, dan salah satunya dengan menentukan pola-pola candle. Jadi grafik yang ada di platform itu sebenarnya tidak acak. Grafik-grafik yang ada di platform, khususnya kalau kita gunakan platform di Forex MF yaitu MetaTrader, sebenarnya grafik itu ada pola-pola tertentu, di mana dari pola-pola tersebut bisa memberi kita informasi potensi harga akan bergerak. Apakah masih akan melanjutkan bullishnya atau melanjutkan trennya, ataukah trennya sudah berakhir, ataukah harga ada potensi koreksi, lalu sampai di mana potensi koreksinya, itu bisa kita ketahui dari pola-pola candle yang ada di grafik. Jadi sebenarnya tanpa menggunakan indikator, sebenarnya kita sudah bisa melakukan analisa atau memprediksi kira-kira kemana harga akan bergerak. Buat rekan-rekan yang lain bisa dibantu oleh Pak Gilbert ya, sebelumnya belum bisa mengaktifkan speakernya biar acara kita tidak banyak terbuang. Oke, kembali lagi. Nah, masing-masing mungkin akan ada pertanyaan. Kalau seperti itu, lalu mana yang lebih bagus? Apakah menggunakan indikator ataukah yang secara manual, misalnya menggunakan trendline, menarik Fibo, atau dengan menentukan pola-pola yang terbentuk. Nah, antara analisa secara mekanik maupun secara manual, tidak ada mana yang
paling bagus atau mana yang paling akurat. Bentar, ini sepertinya. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita bicara, misalnya rekan-rekan hanya menggunakan indikator untuk memprediksi pergerakan harga, yang harus dipahami atau diketahui, sifat dari indikator itu sifatnya lagging, dalam artian tidak ada indikator yang mendahului running. Mohon sebentar Pak Gilbert. Oke, kita lanjut. Nah, kelemahan kalau rekan-rekan hanya menggunakan indikator, saya ulangi, sifatnya lagging, dalam artian tidak ada indikator yang mendahului running. Jadi tidak ada indikator yang mendahului running. Itu kenapa? Seringkali ketika rekan-rekan hanya menggunakan indikator sebagai untuk mencari level entry, seringkali terlambat. Seringkali memberi sinyal yang terlambat. Contoh perpotongan moving average misalnya. Ketika moving average berpotongan, kadang misalnya dari atas ke bawah, kadang harganya sudah turun dulu. Nah, dari situ kadang sedikit membuat kita takut atau khawatir. Karena harga sudah terlanjur turun terlebih dahulu. Dalam artian tidak bisa mendapatkan level entry yang terbaik. Kadang membuat kita sedikit ragu atau takut karena harga sudah turun terlebih atau naik terlebih dahulu. Dan juga kalau rekan-rekan menggunakan indikator itu harus sering di depan laptop, harus sering di depan komputer. Karena jangan sampai ketinggalan momen, karena misalnya rekan-rekan menggunakan perpotongan moving average misalnya, untuk entry harus saat terjadinya perpotongan. Jangan ketika moving average berpotongan sudah terlambat, harga sudah di tengah-tengah, itu sudah terlambat. Atau misalnya rekan-rekan menggunakan stokastik misalnya, cari sinyal sell di area overbought misalnya, namun stokastiknya sudah menekuk ke bawah, sudah di bawah level 80. Itu juga bisa dikatakan sudah terlambat. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan indikator harus tunggu di depan laptop untuk mencari indikator tersebut memberi sinyal ketika terbentuk. Jadi ketika stokastik di area overbought harus benar-benar ditunggu pas di atas 80 mulai menekuk ke bawah, itu level yang pas. Namun misalnya rekan-rekan kebetulan tidak di depan laptop, kebetulan sedang membuka laptop, kemudian stokastik sudah menekuk ke bawah, itu biasanya harga sudah terlambat. Nah, itu kelemahannya menggunakan indikator. Sementara untuk kelebihannya sendiri, kalau rekan-rekan menggunakan indikator, itu biasanya bersifat lebih objektif. Kenapa? Karena mungkin misalnya saya menggunakan moving average misalnya, atau menggunakan dipadukan dengan stokastik. Kemudian misalnya Pak Adi Palguna juga menggunakan indikator yang sama, moving average dan stokastik dengan settingan yang sama. Ketika terjadi perpotongan moving average dan kemudian contoh misalnya stokastik berada di area overbought, maka saya sama Pak Adi Palguna atau mungkin rekan-rekan yang lain dengan menggunakan indikator yang sama akan mempunyai penilaian yang sama, yaitu ada potensi sell atau ada potensi harga akan turun. Jadi lebih objektif. Nah, itu kelebihannya. Sementara untuk indikator secara manual, misalnya mengenai Fibo, trendline, atau nanti mengenali pola-pola candle, itu kelemahannya cenderung bersifat subjektif. Contoh misalnya penggunaan Fibo misalnya. Mungkin menentukan titik acuan swing high, swing low-nya itu antara masing-masing trader bisa beda titik acuan. Kelebihannya, namun ada kelebihannya juga. Kelebihannya biasanya kita bisa mendapatkan harga sinyal atau level entry lebih
awal untuk mendapatkan sinyal buy sell itu biasanya akan bisa mendapatkan harga lebih awal. Bisa dikatakan bisa mendapatkan harga terbaik ketika menggunakan secara manual. Itu kelebihannya. Nah, biasanya itu kenapa kalau di kita ketika kita kalau rekan-rekan perhatikan dari analisa harian kita mengkombinasikan antara mekanik dan cara manual menggunakan Vibu, trend line, pola-pola candle. Kalau rekan-rekan perhatikan analisa-analisa kami juga menggunakan indikator stokastik, CCI, dan moving average sebagai penilaian untuk mencari kira-kira bagaimana potensi pergerakan harga pada hari ini. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi tidak ada nanti jangan ada pertanyaan mana yang paling bagus, apakah indikator ataupun nanti mengenali pola-pola. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke tema kita sore hari ini, yaitu kita akan mengenali 3 pola tersembunyi dalam dunia trading. Dengan pola-pola ini rekan-rekan bisa tahu kemana kira-kira akan bergerak, kapan saatnya entry, di mana batasan risikonya, dan di mana target profitnya. Yang pertama, pola wedge sebagai reversal pattern. Jadi kalau kita menggunakan pola-pola candle, itu akan ada 2 jenis pola, yaitu pola reversal dan pola continuation. Dalam artian reversal pattern, yaitu ketika menemukan pola ini, berarti ada potensi harga akan ada pembalikan. Entah itu pembalikannya nanti koreksi atau perubahan tren, itu beda tema. Namun ketika menemukan pola ini ada kecenderungan harga berbalik atau memantul. Kalau misalnya sebelumnya harga cenderung naik, misalnya dalam kondisi bullish atau naik, kemudian menemukan pola ini, pola wedge ini misalnya, nah itu ketika rekan-rekan menemukan pola wedge ini, berarti itu indikasi atau sinyal harga akan ada potensi harga memantul ke bawah. Memantul ke bawah itu entah nanti koreksi atau perubahan tren, nanti itu beda tema ya. Namun ada kecenderungan harga berbalik atau memantul ke bawah terlebih dahulu. Nah itu nanti rekan-rekan berarti bisa ada peluang yang bisa rekan-rekan dapatkan. Misalnya kalau harga dalam kondisi uptrend kemudian menemukan pola reversal, berarti ada sinyal sell yang bisa diambil. Kemudian pola yang kedua yaitu pola continuation pattern atau continuation pattern. Itu artinya ketika rekan-rekan menemukan pola continuation pattern itu, artinya ada kecenderungan harga akan melanjutkan trennya. Jadi misalnya dalam kondisi uptrend kemudian menemukan suatu pola yang termasuk pola continuation, berarti ada kecenderungan harga akan melanjutkan uptrendnya. Nah dari situ rekan-rekan akan bisa mengenali kira-kira kemana harga akan bergerak, lalu kapan saatnya masuk posisi, lalu posisi apa yang harus diambil. Misal ketika menemukan pola reversal pattern, berarti rekan-rekan siap, misalnya dalam kondisi sebelumnya kondisi uptrend, ketika menemukan pola reversal pattern, berarti harga akan turun, rekan-rekan siap masuk posisi sell. Dan atau misalnya dalam kondisi uptrend, rekan-rekan menemukan pola yang termasuk continuation pattern, berarti rekan-rekan siap mencari sinyal buy. Dari situ rekan-rekan tidak akan bingung lagi ini mau buy atau mau sell ya, tidak akan ada kebingungan lagi ketika rekan-rekan sudah bisa mengenali pola-pola ini. Nah yang pertama yaitu pola wedge. Jadi wedge ini mirip dengan pola triangle. Namun kedua garisnya memiliki kemiringan dengan arah yang sama. Bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, pada umumnya merupakan continuation, namun wedge itu juga bisa digunakan sebagai reversal pattern juga. Jadi wedge ini ada 2 ya, bisa sebagai continuation, juga bisa sebagai reversal, tergantung dari terbentuk dalam kondisi trennya seperti apa, apakah dalam kondisi uptrend ataupun downtrend. Nah, namun bisa juga menjadi pola reversal. Jenis wedge secara umum ada 2, yaitu rising wedge dan falling wedge. Jadi secara umum ada 2, yaitu rising wedge dan falling wedge. Kalau rekan-rekan nanti masih bingung, namanya nggak usah dihafalkan. Yang penting nanti dikenali saja bentuk-bentuknya dan bagaimana cara menggambarnya. Untuk penamaan tidak perlu pusing untuk dihafalkan, karena kalau kita bicara pola-pola memang terlalu banyak. Jangan terpaku atau terjebak nama-namanya.
karena malah bisa bikin rekan-rekan pusing sendiri. Yang paling penting kenali saja bentuk-bentuknya atau pola-polanya seperti apa. Kuncinya rising wedge itu berimplikasi biris. Jadi rising wedge itu berimplikasi biris. Jadi kalau menemukan pola rising wedge dalam kondisi uptrend itu berarti berfungsi sebagai reversal pattern. Kalau menemukan pola rising wedge dalam kondisi uptrend itu berarti harga berimplikasi biris kan, berarti termasuk reversal pattern. Tapi kalau menemukan rising wedge dalam kondisi misalnya downtrend itu termasuk continuation pattern. Jadi implikasinya, perhatikan saja implikasinya ini. Jadi kalau menemukan pola rising wedge itu implikasinya biris. Harga cenderung turun. Kemudian falling wedge implikasinya bullish. Jadi falling wedge itu berimplikasi bullish. Berarti kalau falling wedge terbentuk ketika market sedang dalam kondisi downtrend, maka termasuk reversal pattern. Namun jika rekan-rekan menemukan pola falling wedge ketika dalam kondisi uptrend, berarti termasuk continuation pattern. Yang penting perhatikan saja implikasinya ini. Jadi kalau rising wedge implikasinya bearish, falling wedge implikasinya bullish. Nah tadi ini sudah ya, bullish falling wedge termasuk continuation pattern ketika market dalam kondisi bullish atau uptrend. Kemudian bearish rising wedge yaitu jika termasuk continuation pattern terbentuk dalam kondisi market dalam kondisi downtrend. Nah ini sebagai reversal, yaitu falling wedge terbentuk dalam kondisi market dalam kondisi uptrend. Jadi menemukan pola falling wedge dalam kondisi uptrend itu termasuk reversal. Dan penggambarannya aja nih nggak usah. Nah ini penggambarannya falling wedge. Perhatikan market dalam kondisi downtrend. Nah ini ada swing low, kemudian bentuk swing high dari sini ya. Untuk swing low, bentuk swing high. Titik C ini swing low-nya biasanya lebih rendah. Titik D, puncaknya biasanya lebih rendah. Dihubungkan. Nah, ketika rekan-rekan menghubungkan antara puncak atau swing high dengan swing high-nya antara B dan D, kemudian swing low-nya atau lembahnya AC, titik A, titik C, dan titik E ini, kalau rekan-rekan perhatikan ini kan arahnya ke bawah, lebih curam, sementara ini ke bawah namun lebih landai sampai suatu titik, nanti kan ada pertemuan. Nah ini namanya falling wedge. Nah, falling wedge ketika market dalam kondisi downtrend itu, ingat falling wedge itu implikasinya bullish, berarti ini termasuk reversal. Falling wedge terbentuk dalam kondisi downtrend, berarti ini termasuk pola reversal, ada potensi harga akan mantul ke atas. Nah, jadi polanya nanti seperti ini, menemukan pola seperti ini namanya falling wedge. Menemukan puncak-puncaknya ini biasanya lebih rendah, dengan kemiringan lebih tajam dibandingkan yang bawah kalau rekan-rekan menghubungkan swing low-nya atau titik lembah-lembahnya ini. Nah ini turun, kemiringannya lebih curam dibanding yang ini. Nah bentuknya akan seperti ini. Kenali saja bentuknya. Bentuknya falling wedge seperti ini. Ini kalau terbentuk dalam kondisi market sedang downtrend, berarti implikasinya termasuk reversal. Harga ada cenderungan dia akan mantul ke atas. Berarti kita siap-siap cari sinyal buy. Nah, kapan buy-nya? Akan terjadi seperti ini nanti. Konfirmasinya ini ketika tembus upper line. Jadi ketika tembus upper line ini konfirmasinya. Jadi kalau misalnya harga masih di tengah-tengah ini ya, misalnya rekan-rekan sudah menemukan titik B dan titik D, rekan-rekan sudah bisa ditarik menggunakan garis. Rekan-rekan hubungkan, tarik, kemudian menghubungkan lembah-lembahnya juga dihubungkan. Nah, akan terbentuk pola seperti ini namanya falling wedge. Nah, rekan-rekan sudah bisa memperkirakan atau memprediksi
oh ini ada pola falling wedge terbentuk ini. Ketika marketnya dalam kondisi downtrend atau terbentuk di bottom atau di dasar. Nah, dari situ rekan sudah punya penilaian. Wah, ini ada kecenderungan harga akan memantul. Akan mantul naik karena termasuk pola reversal karena terbentuk dalam kondisi downtrend. Nah, lalu kapan saatnya? Pertanyaan berikutnya kan kapan saatnya entry? Kapan saatnya entry atau sebagai konfirmasinya? Jika misalnya harga masih di tengah-tengah seperti ini sudah bisa memperkirakan. Nah, enaknya kalau kita menggunakan menganalisa secara manual, kita sudah bisa mendapatkan sinyal lebih awal. Beda dengan indikator. Kalau indikator kan harus ditungguin tuh. Ya kan, kalau rekan-rekan menggunakan indikator itu harus ditungguin, harus di depan laptop. Kalau kita menggunakan pola contoh manual menggunakan pola ini, kita kan sudah tahu kapan kira-kira saatnya buy di level berapa saya mau buy atau di level berapa saya mau sell. Contoh seperti ini. Misalnya menggunakan pola ini harga masih di tengah-tengah. Karena sudah punya asumsi. Saya mau buy kalau sampai titik ini pecah. Upper line ini. Konfirmasinya di upper line ini konfirmasinya. Begitu ini break, saatnya kita open posisi. Masuk posisi buy. Karena apa? Ketika falling wedge ini terbentuk dalam kondisi downtrend, berarti implikasinya bullish, ada sinyal buy yang bisa, berarti kita cari sinyal buy. Nah, kapan saatnya buy? Tunggu sampai ini break. Nah, kita sudah bisa memperkirakan, kalau kita menggunakan technical secara manual, kita sudah bisa memperkirakan, memprediksi kira-kira di level berapa saya mau buy. Kalau indikator tidak bisa, indikator harus diikutin. Nah, itu perbedaannya antara mekanik dan indikator. Nah, ini baru aturan wedge berlaku, yaitu konfirmasinya tunggu upper line ini pecah. Kemudian rising wedge terbentuk dalam kondisi di atas. Ingat, rising implikasinya tadi apa? Kalian punya pendapat? Rising wedge implikasinya bullish atau bearish? Kalian buat kita diskusi ya, biar bisa dua arah. Kalian buat rekan-rekan belajar sekalian untuk mengingat, biasanya kalau kasih pertanyaan itu akan lebih mudah mengingat dibanding kalau hanya satu arah. Oke? Bearish dari Pak Adi Palguna, rising wedge implikasinya bearish. Rekan-rekan yang lain ada pendapat? Silakan. Dari Pak Adi, implikasinya bearish. Setuju semua dengan jawaban Pak Adi? Implikasinya bearish. Oke, berarti jika implikasinya bearish, ketika menemukan, oke setuju semua ya, bearish, Pak William bearish, Pak Gilbert setuju juga bearish, pendapatnya hampir sama semua. Jadi ketika rekan-rekan menemukan pola rising wedge, misalnya dalam kondisi di atas, dalam kondisi uptrend, berarti implikasinya bearish, berarti kita cari sinyal apa? Buy atau sell? Ketika menemukan pola rising wedge, implikasi bearish, berarti kita akan cari sinyal sell. Betul Pak Nawan. Pak Nawan Kafid, kita cari sinyal sell. Nah, enaknya kita bisa mengenali pola seperti itu. Kita sudah bisa tahu, oh ini saya mau sell, oh ini saya mau buy. Kita sudah bisa tahu di awal. Itu kenapa kalau kita menggunakan secara manual, kita bisa mendapatkan harga lebih baik. Bisa mendapatkan harga lebih baik dalam artian kita bisa mendapatkan harga sell di atas, bisa juga bisa mendapatkan harga buy di bawah. Bisa mendapatkan harga lebih baik lagi kalau dibandingkan sinyal keluar dari indikator. Nah, ini contoh rising wedge, implikasi bearish dalam kondisi market dalam kondisi uptrend. Wah, ini market dalam kondisi uptrend dari bawah naik terus sampai suatu saat nanti rekan-rekan menghubungkan lembah-lembahnya dan menghubungkan puncak-puncaknya. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, rekan-rekan tinggal hubungan aja puncak-puncaknya ini. Titik A, kemudian puncak ini dihubungkan dengan puncak ini dengan garis. Kemudian lembahnya juga dihubungkan antar lembahnya. Nah, ketika rekan-rekan sudah menghubungkan garisnya antara titik A, C, dan E, kemudian lembahnya BD dan BD ini dihubungkan. Nah, ketika menemukan pola seperti ini, gambarannya seperti ini, ini namanya pola wedge atau rising wedge dalam contoh ini. Ini namanya pola rising wedge. Jadi misalnya harga sudah masih di tengah-tengah di sini, misalnya terbentuk harga setelah menyentuh titik E yang kemudian turun, harga masih di tengah-tengah ini, karena saya sudah punya penilaian di awal. Pada pola rising wedge, saya mau sell.
Nah, konfirmasinya kapan saatnya sell? Kalau tadi yang falling wedge yaitu pecah upper, kalau yang rising wedge konfirmasinya tunggu pecah yang garis bawah ini. Begitu ini pecah, itu saatnya kita open sell. Kita bisa masuk posisi sell. Nah, dengan kondisi ini kita akan bisa mendapatkan harga sell terbaik. Karena pada dasarnya, seperti sering saya ulas, sebenarnya pergerakan harga itu kan hanya ada 4 pada dasarnya. Tembus support harga turun, tidak tembus support harga mantul naik, tidak tembus resisten harga memantul turun, tembus support harga tembus resisten harga berpotensi naik. Nah, berarti bisa dikatakan ini sebagai supportnya. Yang bawah ini sebagai support, yang atas ini sebagai resisten. Nah, jadi ketika tembus lower line ini saatnya kita sell karena harga tembus kita anggap ya, harga ini tembus supportnya ini lower line dari pola rising wedge yang terbentuk. Begitu ini break kita bisa open sell. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang belum jelas? Bahkan sekali lagi jangan terlalu dihafalkan namanya, perhatikan saja pola-polanya. Contoh-contoh. Nanti kalau masih ada waktu, mungkin kita bisa lihat grafik, kita sama-sama mencari pola-pola yang mungkin bisa kita temukan di grafik. Kalau memang sih ada waktunya nanti. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pola berikutnya. Nah, ini terjadi di top ya. Konfirmasi tembus lower line. Nah, ini aturan wish-nya berlaku. Pertanyaan dari Pak Gilbert, sejauh mana kita harus TP? Sebenarnya untuk TP, kalau kita bicara teori, TP-nya dari jarak antara titik A dan titik B ini. Itu TP-nya biasanya, jarak antara titik A dan titik B. Namun, kembali lagi, kalau kita bicara teknikal ya, kalau murni secara teknikal, biasanya dari titik A dan B tarik garis saja. Jaraknya antara A dan B ini. Namun kalau kita hubungkan dengan money management, sebelum rekan-rekan menentukan TP, perhatikan dulu risikonya di mana. Dan gunakan risk and reward minimal 1:1. Jika rekan-rekan hitung risikonya misal dari risikonya sampai ini tembus misalnya kurang lebih 300 pip, berarti TP-nya minimal juga 300 pip. Kalau itu dikombinasikan dengan money management ya, tapi kalau kita murni bicara teknikal, kalau ini pecah biasanya dari jarak A dan B ini targetnya. Jadi tergantung untuk TP tergantung rekan-rekan sendiri mau berapa. Jadi kalau kita cara teknikal dari titik A dan B ini, namun kalau kita kombinasikan dengan money management atau manajemen modal, tentukan dulu risikonya berapa yang siap rekan-rekan tanggung, itu berarti minimal TP-nya sama dengan risiko. Kemudian dari Pak Adi, Pak Guna, dari Pak Slamet, asumsi posisi opennya sampai berapa poin? Maksudnya asumsi posisi opennya sampai berapa poin seperti apa Pak? Jika penembusannya, mungkin masuk Pak Selamat ketika break berapa poin dari penembusan ini mungkin. Nah, yang dimaksud pecah atau tembus yaitu tunggu close candle. Jangan ketika masih proses ya, close langsung masuk posisi, jangan. Akan lebih valid tunggu close candle untuk menghindari yang namanya spike. Karena kalau rekan-rekan perhatikan, kadang harga sempat menembus support, namun harga berbalik naik. Itu kenapa? Karena harga memang tembus support, namun close candle-nya, harga penutupannya ternyata masih di atas support. Itu belum bisa dikatakan tembus, atau belum bisa dikatakan pecah. Yang dimaksud tembus atau pecah, yaitu jika close candle-nya di bawah garis lower ini. Atau sama yang falling wedge tadi ya, close tembus upper line, yaitu close candle-nya di atas resisten. Pak, kalau swingnya tidak lurus dari titik tersebut, bagaimana Pak jika swingnya tidak lurus? Untuk menghubungkan ini memang mungkin tidak benar-benar bisa pas. Tidak mungkin, yaitu efek dari spike. Kadang kan kita nggak tahu apakah itu masuk spike atau enggak. Namun, kalau memang terbentuk puncak yang bisa dihubungkan, hubungan saja Pak. Jangan, memang kalau kita mencari kevalidan harus murni, namun jangan juga dipaksakan Pak Di. Jangan juga dipaksa misalnya hacknya di sini sudah tembus misalnya titik C ini ya, titik C ini di tengah sampai sini misalnya. Kemudian Pak Adi tetap paksakan narik A
dan E ini ditarik melewati C, itu juga tidak bisa. Kita ambil masih bisa kalau puncaknya di area sedikit atau tapi jangan terlalu lebih, itu masih bisa ditarik. Tapi kalau memang puncaknya terlalu lebih, jangan dipaksakan Pak Adi. Berarti itu tidak terbentuk pola rising atau falling wedge. Jangan dipaksakan. Jadi kan lebih bagus menghubungkan yang bisa dihubungkan. Jadi jangan dipaksa-paksakan untuk dihubung-hubungkan. Kalau memang tidak bisa dipaksakan, kalau memang tidak bisa dihubungkan, jangan dipaksakan untuk dihubungkan. Karena nanti bisa salah penilaian. Karena ternyata bukan pola rising, karena mungkin titik C-nya di atas ini. Tapi Pak Gul mungkin sedikit di atas, kemudian Pak Gunadi paksakan titik C-nya ini ditabrak. Langsung dihubungkan dengan titik E. Itu jangan dipaksakan seperti itu Pak. Jadi kalau bisa memang dicari yang bisa benar-benar dihubungkan. Demikian Pak Adi. Kemudian dari Pak Kevin, tunggu koreksi entry-nya dulu kan Pak di falling wedge. Nah, ini untuk entry-nya ada dua cara, yang agresif atau konvensional. Kalau agresif, jadi kalau agresif begitu ini break bisa langsung masuk posisi Pak Kevin. Itu namanya agresif. Begitu break langsung sell. Namun kalau konvensional tunggu dulu, kalau begitu ini break, tunggu dulu harga memantul ke atas lagi di area ini baru ambil sell. Mana yang lebih bagus, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kita harus tahu kapan saatnya agresif, kapan harus konvensional. Agresif, jika ini break, rekan-rekan bisa langsung sell, itu jika didorong oleh data fundamental. Misalnya ada pola rising atau falling wedge terbentuk, contoh rising wedge ini terbentuk, kemudian pada saat bersamaan ada data, ketika harga masih di sini, ketika ada data dirilis, terjadi penembusan, ternyata datanya juga mendukung, secara fundamental juga mendukung, bisa langsung masuk posisi begitu close candle di bawah langsung sell. Namun ketika market dalam kondisi tenang atau dalam kondisi relatif tidak ada pergerakan yang berarti, bisa tunggu koreksi ke atas kembali ke area lower line ini. Jadi ada dua, rekan-rekan bisa agresif atau konvensional. Kekurangannya kalau konvensional nunggu pantulan, itu ingat kita tidak bisa memperkirakan, memastikan ya apakah ini langsung turun atau akan mantul kembali. Kalau konvensional ya kadang kalau nunggu pantulan mungkin ternyata tidak ada pantulan, ternyata sudah turun dulu. Baru terjadi mantul. Nah, nanti ketika jadi pantulan, ketika turunnya sudah terlalu tajam kemudian balik lagi ke atas, itu yang kadang mungkin membuat kita ragu. Apakah ini harga masih akan turun atau kembali naik. Kalau saya pribadi lebih suka begitu ini break, saya lebih suka agresif. Begitu ini close di bawah, saya langsung masuk posisi. Namun itu saya kembalikan lagi ke rekan-rekan, mau menunggu pantulan ke atas dulu juga nggak masalah. Jadi ini break biasanya memang begitu ini break akan ada pantulan dulu ke atas, kembali menguji ini lower line ini. Kalau konvensional ya menunggu pantulan dulu sampai di area ini baru sell. Kalau agresif begitu ini close di bawah lower line bisa langsung masuk sell. Demikian Pak Kevin. Jadi kalau rekan-rekan kalau memang didukung data fundamental, kebetulan ada data yang dirilis mendukung, bisa pakai yang agresif. Begitu close langsung masuk posisi. Yang jadi patokan harga close atau tail. Yang jadi patokan harga close-nya Pak. Ingat kalau kita, maksudnya untuk menentukan puncak-puncaknya ini atau menentukan level entry-nya Pak Adi? Patokan harga close-nya ini. Untuk menentukan menggaris puncak-puncaknya atau untuk entry levelnya. Kalau untuk level entry-nya tunggu close candle. Sekali lagi tunggu close candle untuk level entry-nya. Tunggu close candle. Kalau jadi untuk menentukan puncak-puncaknya akan lebih bagus tarik aja harga tertinggi atau harga terendahnya. Karena kita tidak tahu apakah itu termasuk spike atau benar-benar sebagai resisten atau support, ya kita anggap aja titik tertinggi, titik terendah itu sebagai puncaknya. Oke, ada lagi? Belum ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke ini contohnya di grafik ya. Contoh grafik seperti ini. Nah, ketika ini harga naik, misalnya euro nih, euronya naik, kemudian rekan-rekan sudah menemukan, ini ada swing high, ini ada puncak. Sini ada puncak. Sini ada lembah, sini ada lembah. Di area sini ada lembah. Rekan-rekan hubungkan A dan C ini dihubungkan.
Kemudian B ini dihubungkan dengan lembahnya ini. Nah, terbentuk pola rising wedge. Ini kan semakin menyempit. Kalau rekan-rekan perhatikan, ini dari titik A ke B kan masih lebar. Makin ke atas, makin menyempit. Kemiringannya semakin menyempit. Itu rising wedge, tapi arahnya ke atas. Kalau falling wedge, arahnya semakin menyempit, tapi ke bawah. Jadi kalau rising wedge seperti ini, menyempit, tapi arahnya ke atas. Nah, ketika harga masih di sini, rekan-rekan bisa tahu. Oh, ini saatnya saya cari sinyal harga, ada kecenderungan harga akan kembali ke bawah. Akan kembali mantul ke bawah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kapan saatnya sell? Tunggu ini break. Nah, begitu ini break, harga close di bawah ini, harga close di bawah lower line, open candle berikutnya rekan-rekan bisa sell di sini. Rekan-rekan bisa sell, open sell di sini. Nah, ini kelemahannya kalau konservatif nunggu pantulan sering tidak ini. Contoh di grafik ini ya. Kalau seperti pertanyaan Pak Kevin tadi, nunggu pantulan, kalau kondisinya seperti ini tidak ada koreksi lagi ke atas. Berarti kita kehilangan peluang. Karena kalau konvensional berarti turun dulu, biasanya turun sampai seberapa, tunggu dulu tarikan ke atas di area ini, baru ketika jadi koreksi ke atas kembali menguji area lower line ini, satulah kita sell. Itu konvensional. Namun kalau agresif, begitu tahu ini close di bawah lower line, open candle berikutnya kita bisa sell. Misalnya di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, kita bisa mendapatkan harga sell terbaik. Turunnya langsung. Turun kenceng. Nah, contoh seperti ini. Contoh pola rising wedge. Kemudian pola berikutnya broadening formation. Biasanya merupakan pola reversal. Jadi ini juga termasuk pola reversal. Kemudian terjadi di akhir uptrend. Merupakan pola yang jarang muncul. Jadi untuk broadening ini memang tidak setiap saat muncul. Tidak setiap saat muncul. Biasanya yang sering muncul itu rising wedge tadi, rising wedge, falling wedge itu sering muncul. Kalau yang broadening ini memang jarang muncul. Namun jika nanti rekan-rekan menemukan, bisa dijadikan untuk acuan. Nah, bentuk memang seperti ini. Misalnya nih dalam kondisi uptrend, harga naik, dalam kondisi uptrend terus kan ketika naik kan nggak terus naik, pasti akan ada penurunan seperti ini, membentuk lembah baru, membentuk puncak baru, membentuk lembah baru, membentuk puncak. Nah, puncaknya ini lebih tinggi, puncak ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Swing high ini lebih tinggi dari swing high ini, swing high ini juga lebih tinggi dari swing high sebelumnya ini. Lembahnya juga lebih rendah, titik B ini. Titik D ini lebih rendah dari titik B. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi rising wedge itu menyempit, semakin menyempit, kalau broadening ini semakin melebar. Broadening ini semakin melebar. Nah, ini sebenarnya kebalikan ya. Jadi kalau yang rising tadi kan dari lebar menyempit. Kalau yang broadening ini dari sempit melebar. Puncaknya untuk swing high-nya lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Swing low-nya lebih rendah dari swing low sebelumnya. Dihubungkan puncak-puncaknya, lembah-lembahnya juga dihubungkan antar lembah-lembahnya akan membentuk gambar atau formasi seperti ini. Seperti corong ya, kalau bisa katakan ini seperti corong dari sempit semakin melebar, semakin melebar. Nah, dari sini kan menyempit, jaraknya semakin melebar. Nah, ini namanya broadening. Ini juga termasuk pola reversal. Ini termasuk pola reversal. Jadi kalau rekan-rekan menemukan pola ini kan sudah tahu ketika dalam kondisi uptrend, rekan-rekan sudah tahu, oh ini harga akan berbalik ke bawah. Rekan-rekan bisa tahu, oh ini saatnya saya cari sinyal sell. Saya saatnya cari sinyal sell. Nah, kapan saatnya sell? Sama seperti rising atau seperti rising wedge tadi, tunggu lower line ini pecah. Nah, bentuknya mirip triangle namun terbalik. Minimal ada 5 reversal point, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Konfirmasi awal adalah tembusnya lembah kedua. Biasanya kalau ini tembus sudah sebagai konfirmasi.
Nah, gambarnya akan seperti ini. Namun kalau broadening ini, hati-hati untuk broadening ini, nanti karena ini semakin melebar, otomatis ketika ternyata analisa kita gagal, risikonya juga akan jauh lebih besar. Karena untuk risiko, kalau kita bicara teknikal ya risiko ya kalau sampai ininya break. Yang upper line ini break, itu batas risikonya kalau kita bicara secara teknikal ya. Kalau kita bicara secara murni teknikal, risikonya kalau sampai ini break. Itu akan jauh lebih besar, hati-hati. Kalau menemukan pola ini, hati-hati, sesuaikan penerimaan risiko rekan-rekan. Oke, ini ada pertanyaan dulu, kita akan... Ini untuk time frame berapa dari Pak Gilbert? Untuk time frame bisa digunakan di semua time frame, Pak. Jadi misal Pak Gilbert menemukan di H1, bisa digunakan di H1, menemukan di H4, bisa juga kita gunakan. Ketika nanti Pak Gilbert menemukan di H4, mungkin ketika analisanya benar, target profitnya akan jauh lebih besar dibanding ketika Pak Gilbert menemukan pola tersebut di time frame H1 atau M15 misalnya. Jadi kaitannya nanti ke targetnya. Biasanya kalau analisanya ketika menemukan pola ini, kemudian ternyata benar, target profitnya akan jauh lebih besar ketika ditemukan di time frame yang lebih besar. Kalau untuk penggunaan di time frame berapa bisa digunakan di semua time frame, Pak. Pak Gilbert bisa mencari di semua time frame. Menentukan puncaknya dari Pak Adi tadi ya, berarti untuk menentukan puncaknya gunakan tilenya Pak, harga tertinggi atau terendahnya. Karena kita tidak tahu apakah termasuk spike atau enggak. Tapi jadi gunakan saja harga puncak, harga tertinggi terendahnya. Kemudian Pak Kevin, kalau mengukur TP-nya lebih bagus pakai FR expansion atau menggunakan speed market atau lebih bagus pakai cara apa? Nah, kembali lagi untuk menentukan TP-nya, kita kembalikan ke masing-masing nasabah atau rekan-rekan sendiri. Ingat, ketika kita transaksi, kalau saya pribadi transaksi, sebelum saya mengukur TP-nya, saya tentukan dulu risikonya. Biasanya rekan-rekan mungkin kebalik ya, ketika ada sinyal yang dicari TP-nya dulu. Wajar, naluri manusia. Yang dicari profit itu wajar. Namun ketika nanti rekan-rekan trading, sebelum rekan-rekan mengukur TP-nya, tentukan dulu di mana batas risikonya. Nah, kalau kita bicara TP, kaitannya ke money management, minimal gunakan risk and reward 1:1. Dari Pak Gilbert menghitung risikonya. Kalau cara kita bicara secara teknikal, berarti ketika misalnya ini tembus, harga berbalik naik. Ingat, ketika harga akan terus naik, yaitu jika tembus resisten kan. Cari resisten terdekat. Misalnya resistennya di titik E, berarti ini menjadi batas risikonya. Tinggal Pak Gilbert hitung. Dari misalnya dari sini ada sinyal sell, tunggu pantulan ke atas, misalnya di titik ada tunggu pantulan ke atas. Sell, sebelum Pak Gilbert masuk sell, hitung dulu. Misalnya saya sell di area sini, kemudian saya ukur sampai tembus resisten terdekat, misalnya di titik E ini pecah, terus resikonya berapa? Misalnya resikonya kurang lebih 300 pip, berarti targetnya minimal juga 300 pip. Kalau kita bicara manajemen, kalau kita bicara teknikal ya jarak antara ini A dan B ini untuk targetnya. Namun sekali lagi untuk TP saya serahkan kembali ke masing-masing pribadi. Berapa target atau mungkin rekan-rekan punya trading plan sendiri misalnya. Saya targetnya satu hari hanya nyari $50 misalnya atau $30 misalnya. Kalau menemukan pola ini kemudian entry market dan target sudah tercapai sesuai trading plan yang sudah dihitung atau target yang sudah ditentukan sebelumnya, saya tiap hari mau nyari berapa dolar, ketika sudah tercapai yaudah itu saatnya close. Demikian. Jadi lebih baik itu kenapa untuk target biasanya saya serahkan ke masing-masing rekan-rekan, karena tentu saja rekan-rekan yang ada di sini, Pak Gilbert, Pak Adi, atau Pak William tentu punya target profit sendiri-sendiri. Saya itu dalam satu hari ingin profit berapa sih? Pasti tiap orang berbeda-beda target profit yang ingin dicapai. Namun sekali lagi, sebelum menentukan targetnya, hitung dulu tingkat risikonya. Minimal gunakan risk and reward 1:1. Dari Pak William, kalau teknik analisa ini berlaku di time frame berapapun. Iya,
Jadi untuk menemukan pola-pola ini, Pak William bisa temukan di time frame manapun. Atau pengaruhnya nanti di target profitnya. Jika menemukan di time frame yang lebih besar, tentu saja ketika analisanya tepat, kalau kita bicara murni teknikal ya, maka target profitnya akan jauh lebih besar dibandingkan ketika Pak William menemukan di time frame yang kecil, misalnya di M15. Itu target atau potensi keuntungannya akan jauh lebih besar ketika ditemukan time frame yang lebih besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini pola burdening. Pola ini memang jarang terbentuk. Namun, jadinya kita juga harus tahu juga kebalikan dari rising dan fallings. Namun ini jarang terbentuk. Pola ini jarang terbentuk. Nah, contoh seperti ini. Kenapa jarang terbentuk? Kalau saya menemukan pola ini, saya juga tidak terlalu agresif untuk open posisi. Kenapa? Karena itu tadi risikonya terlalu besar. Karena misalnya contoh di WDCIF ini ya terbentuk pola burdening misalnya. Puncak-puncak kita hubungkan, lembah-lembahnya kita hubungkan, kan ini seperti pola burdening, semakin melebar. Intinya tadi kan ketika ini break, misalnya begitu ini break, kita sell di sini. Nah, kalau ketika saya sell di sini, misalnya batas risikonya di swing high terdekat, taruhlah di sini misalnya, sebagai resisten, itu menurut saya terlalu besar jaraknya. Terlalu besar jaraknya. Jadi ketika rekan-rekan nanti trading atau menemukan sinyal, sebelum memutuskan masuk posisi, perhitungan dulu tingkat risikonya, siap diterima enggak? Jika siap diterima, silakan open posisi. Jika menurut rekan-rekan risikonya terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Jadi kalau saya secara pribadi, pola burdening ini saya jarang ikuti. Alasannya itu. Alasannya tingkat risikonya biasanya akan relatif besar. Karena biasanya di luar batas penerimaan risiko saya. Karena kalau saya pribadi, sudah saya tetapkan di awal, saya ketika masuk posisi atau entry, saya batasi batas maksimal risiko saya kurang lebih 300 pip. Kurang lebih 300 pip. Jadi kalau ketika ada sinyal, ternyata saya hitung risikonya lebih dari 300 pip, saya nggak akan open posisi. Namun ketika ada sinyal, tingkat risikonya masih dalam batas penerimaan risiko saya, misalnya ternyata setelah saya ukur risikonya, ketika analisa saya gagal, risikonya kurang lebih 250 pip misalnya, atau ya kurang lebih 300, misalnya 330 pip, itu masih bisa diterima, saya akan entry. Namun ketika saya ukur tingkat risikonya sampai 500 pip atau 600 pip, itu terlalu besar, saya nggak akan masuk posisi, meskipun ada sinyal, meskipun ada pola terbentuk. Jadi demikian. Nah, ini juga pola broadening juga. Hubungan puncak-puncaknya, lembah-lembahnya dihubungkan, begitu break, harga ada kecenderungan turun. Sebelumnya dalam kondisi uptrend, menemukan pola ini, harga reversal. Ada cenderungan harga akan reversal. Nah, ini sebenarnya juga kita ketika menemukan pola ini, kita juga bisa gunakan sebagai acuan. Misalnya sebelumnya melihat uptrend nih. Oh, ini masih naik atau apakah masih akan lanjutkan naik ya? Ketika rekan-rekan menemukan pola ini, kalau sebelumnya masih cari sinyal B, melihat harganya kok masih dalam kondisi uptrend, kemudian ini nyari kapan saatnya, apakah masih cari sinyal B ataukah sudah berubah arah, salah satu fungsi mengenali pola di sini. Jadi ketika rekan-rekan menemukan contoh pola seperti ini, atau tadi falling atau rising, itu sudah digunakan sebagai penilaian. Misalnya menemukan pola broadening ini, ini trennya sudah mulai berakhir ini, harga akan kembali ke bawah. Jadi saya nggak akan cari sinyal B lagi, saya siap-siap cari sinyal sell. Itu juga bisa digunakan ketika menemukan pola, digunakan sebagai acuan. Apakah masih akan cari sinyal B, mengikuti tren kalau kondisinya uptrend, atau masih akan cari sinyal sell ketika kondisinya sedang downtrend atau turun. Itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan. Saya nggak cari sinyal B lagi karena terbentuk pola ini, pola reversal. Atau ketika menemukan pola continuation, berarti ini trennya masih akan berlanjut. Saya masih cari sinyal B, misalnya trennya dalam kondisi uptrend misalnya. Jadi mengenali pola-pola ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika rekan-rekan nanti bisa mengenali pola-pola candle. Kemudian yang ketiga yaitu rectangle. Pola ini merepresentasikan jeda yang terjadi di mana harga bergerak sideways di antara dua garis horizontal yang sejajar. Nggak usah dihafalkan pengertiannya. Nanti dilihat saja bentuknya.
secara visual, akan jauh lebih masuk dibanding rekan-rekan menghafalkan atau mengartikan kata-katanya ini. Rectangle terkadang disebut sebagai trading range atau area kongesti. Jadi gambaran seperti ini. Sebuah rectangle minimal harus memiliki 4 reversal point. Kemudian konfirmasi bullish, pecahnya garis resisten atau upper line. Konfirmasi bearish, tembusnya garis support atau lower line. Jadi penggambaran seperti ini. Nah, ini yang lebih penting. Rectangle, jadi seperti kalau rekan-rekan perhatikan seperti garis, puncaknya memiliki harga relatif cenderung sama, kemudian lembahnya juga mempunyai harga yang relatif sama. Rekan-rekan hubungkan lembah dan lembahnya, kemudian rekan-rekan hubungkan puncak dan puncaknya seperti garis horizontal. Nah, ini garis seperti garis lurus kan, seperti garis lurus. Kalau tadi falling tadi kan ada kemiringannya. Falling, rising, growing kan ada kemiringannya. Kalau rectangle ini seperti garis lurus. Kalau seperti kata sebagai kotak. Ini sebagai kotak. Puncak-puncak dihubungkan, lembah-lembah dihubungkan, ini seperti kotak. Membentuk kotak. Nah, harga biasanya cenderung sideways. Ini juga kita bisa kenali market cenderung sideways. Biasanya ini termasuk pola continuation. Namun juga biasanya continuation. Bullish rectangle. Jadi ketika market dalam kondisi uptrend, kemudian terbentuk, ingat ya, ketika harga uptrend kan harga nggak akan terus naik terus. Suatu saat pasti akan ada namanya sideways. Ada namanya kondisi sideways. Contoh seperti ini, atau ini namanya bullish rectangle. Nah, ketika rekan-rekan menemukan seperti ini, rekan sudah punya gambaran kapan saatnya buy, kapan saatnya sell. Kalau menang pola rectangle seperti ini, konfirmasinya, ketika nanti tembus upper line gunakan sebagai resisten, lower line gunakan sebagai support. Ketika break, itu saatnya kita buy. Berarti kita punya asumsi ini harga ketika dalam kondisi sideways seperti ini, harga ini akan melanjutkan uptrendnya jika upper line ini pecah. Jika upper line ini pecah. Berarti kita sudah punya asumsi, oke, saya mau open buy atau entry posisi buy, tunggu upper line ini pecah. Nah, itu saatnya kita entry. Itu saatnya kita entry. Mungkin rekan-rekan banyak pertanyaan, Mas, banyak yang chatting, ini trennya uptrend atau downtrend? Apakah masih bullish atau bearish? Oh, masih uptrend, Pak, masih bullish. Nah, pertanyaan selanjutnya kan biasanya kapan saatnya entry kan? Kalau masih bullish kan pertanyaan selanjutnya kapan saatnya buy? Kalau menemukan pola ini ketika dalam kondisi uptrend, berarti kita sudah tahu jawabannya. Kapan saatnya buy? Maka dalam kondisi uptrend terbentuk pola ini, kapan saatnya buy? Yaitu tunggu upper line ini pecah. Tunggu upper line ini pecah. Itu saatnya kita buy. Demikian juga ketika market dalam kondisi bearish atau downtrend. Ketika market dalam kondisi downtrend, kemudian kebetulan rekan-rekan menghubungkan puncak dengan puncaknya, lembah dengan lembahnya membentuk seperti kotak seperti ini atau rectangle, itu sekarang sudah punya asumsi, oh ini saya sudah tahu kapan saatnya saya akan sell. Trennya masih downtrend. Ini ada kecenderungan trennya akan berlanjut atau bearishnya akan berlanjut jika lower line-nya ini pecah. Berarti saya akan sell jika lower line ini pecah. Kalau masih di tengah-tengah gimana? Kalau harga masih di tengah-tengah, di dalam rectangle ini tunggu. Wait and see. Istilahnya masih wait and see. Ingat, kita tidak bisa memastikan kemana harga bergerak. Apalagi kalau sudah di tengah-tengah, tembus support aja belum tentu benar-benar turun ya. Apalagi harga masih di tengah-tengah. Jadi konfirmasinya tunggu support ini pecah, saya sell. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum memutuskan masuk posisi sell, hitung dulu tingkat risikonya. Jika nanti harga balik tembus resisten, ukur dulu resistennya berapa. Itu berarti potensi kerugiannya di situ. Kalau sampai pecah resistennya, kebetulan kalau misal swing high terdekatnya di sini ya, di titik 6 ini, rekan-rekan kalau begitu ini break, ukur dulu. Kalau saya sell di sini, saya hitung swing high terdekatnya misalnya di titik 6, saya hitung resikonya berapa? Misalnya setelah saya ukur kurang lebih 340 pip, itu masih bisa saya terima.
Masih antara penerimaan batas risiko saya maksimal 300. Oke, saya akan sell. Namun misalnya setelah saya ukur tingkat risikonya ternyata sampai 700 pip. Wah, itu terlalu besar. Saya nggak akan entry meskipun ada sinyal. Nah, ini rectangle. Contohnya seperti ini. Oke, sampai sini pertanyaan lagi. Wih, sudah ada pertanyaan dari Pak Kevin. Topnya tidak di break oleh top sebelumnya dan bottom sudah di break oleh bottom sebelumnya. Kan dia akan cari impuls kan Pak. Posisi entry di break. Ini maksudnya Pak Kevin untuk pola yang mana ini Pak? Topnya tidak break oleh top sebelumnya dan bottom sudah break oleh bottom sebelumnya. Untuk pola yang mana ini maksudnya? Kemudian dari Pak Selamat ini berlaku untuk candle yang sudah Renko. Untuk candle ini candlestick Pak, bukan candle Renko. Jadi pola ini kita kenal saja di yang standar, yaitu candlestick yang umum, bukan yang Renko. Bukan yang Renko. Jadi ini candle-candle yang umum Pak Selamat. Dari Pak Nawan Kafid, pada saat market kondisi bearish, kemudian upper line tertembus, apakah boleh mengambil posisi buy? Sebenarnya ketika menemukan market kondisi bearish, kemudian misalnya menemukan rising, misalnya rising width, itu kan berarti kecenderungan bearish. Terusnya kan kita tunggu pecah lower. Ternyata harga, mungkin pertanyaan Pak Nawan, harga ternyata tembus uppernya, benar ya Pak Kafid ya? Apakah boleh mengambil posisi buy? Bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Karena ingat itu tadi ketika garis upper atau lower itu bertindak sebagai support resisten. Bisa juga mengambil posisi B. Namun hati-hati karena pola yang Pak Hafid temukan itu termasuk pola, misalnya termasuk pola continuation, namun Pak Hafid memanfaatkan sebagai pola reversal. Hati-hati. Bisa masuk posisi kalau pertanyaannya boleh atau bisa Pak. Karena itu bisa, karena dasarnya itu bisa juga digunakan sebagai support resisten. Karena pergerakan itu tadi, karena pada dasarnya ketika harga tembus resisten, harga ada kecenderungan harga akan terus naik. Namun kalau saya pribadi, saya tidak akan masuk posisi buy Pak. Namun kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh, karena asumsinya itu sebagai resisten bisa. Namun kalau kita mengacu ke polanya, itu berarti tidak kurang tepat karena polanya mengindikasikan harganya untuk continuation, misalnya kondisi seperti itu. Demikian Pak Nawan. Tapi kalau Pak Nawan digunakan sebagai support resisten bisa. Ada lagi? Masih ada 5 menit. Nah, ini contoh rectangle. Ketika uptrend bentuk rectangle seperti ini, harga tembus ke atas, saatnya ini kita buy. Rectangle ini biasanya terbentuk ketika market cenderung sideways atau ketika mau ada data penting dirilis, itu biasanya market cenderung sideways, itu enak. Itu enak. Saya juga sering memanfaatkan rectangle ini ketika news mau dirilis atau biasanya ketika market sepi di hari Senin. Hari Senin itu biasanya market cenderung sideways, cari pola yang flat seperti ini. Tinggal tembus atas buy, tembus bawah sell. Untuk pola yang fail dari Pak Kevin, topnya tidak di break oleh top sebelumnya dan bottom sudah di break. Maksudnya pola yang fail yang apa Pak? Kan tadi ada pola rising wedge, ada pola wedge, ada pola broadening, lalu ada pola rectangle. Untuk pola yang mana Pak Kevin? Oke, ada pertanyaan? Itu mungkin yang untuk pola-pola bisa kita pelajari. Ada 3 sebenarnya. Untuk pola-pola banyak, karena kalau kita bicara semuanya mungkin waktunya yang kurang. Pada kesempatan kali ini kita cukup 3 pola dulu. 3 pola dulu, rekan-rekan nanti bisa kenali.
Mungkin kalau masih ada waktu 5 menit, kita coba cari ya di grafik. Kira-kira ada nggak? Ada pola terbentuk nggak? Atau rekan-rekan menemukan pola yang kita pelajari hari ini? Rising wedge, kemudian falling wedge. Misalnya kita lihat di pound sterling misalnya. Dia satu nggak ada. Karena saya jarang main di time frame kecil, biasanya saya minimal dia satu. Saya jarang melihat di time frame yang kecil. GBP, rekan-rekan ada menemukan pola yang lain, silahkan di-sharing. Nanti kita akan bahas bersama-sama. H1 nggak ada untuk per euro. Euronya nggak ada. Yennya juga nggak ada. Memang untuk pola-pola ini nggak setiap saat ketemu ya. Nggak setiap saat menemukan. Nah, ini ada pola rectangle. Kalau kalian kemarin perhatikan, kemarin kan seharian bergerak cenderung flat. Bukan saja puncak-puncaknya ini. Nah, di pound sterling kemarin ini ada rectangle, kondisinya uptrend. Begitu break, sini buy. Open candle ini kita buy-nya di sini. Saya bikin putus-putus untuk membedakan opennya. Nah, open candle ini close di atas resisten, open candle ini kita bisa buy di 1.2528. Minimal target sama di sini. Kurang lebih 380 pip, kita tinggal tarik aja, target minimal 380 pip. Sudah sampai. Harga kemarin sempat naik dari setelah tembus ya. Kalau kita open posisi buy, harga sempat naik 464. Kalau kita profitnya minimal sama tadi 380, di sini sudah dapat. Nah, berarti TP-nya kalau kita bicara teknikal, TP-nya di mana? Hitung dulu risikonya. Kalau saya buy di sini, stop loss-nya di swing low terdekatnya di sini misalnya kurang lebih sekian, 300-an. Masuk posisi, targetnya minimal sama. Tidak harus akan lebih bagus kalau sama, Pak. Akan lebih bagus kalau sama. Tapi kalau misalnya hanya ada satu seperti ini, terlewati itu angka asumsinya sebagai spek. Karena kalau kita perhatikan, harga lebih banyak tertahan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle, 7, 8. Kalau hanya lewat spek ini, yang ini anggap bisa diasumsikan ini sebagai spek. Karena ketahanan kuatnya harga banyak tertahan di area ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini ada candle tertahan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada harga banyak tertahan di sini. Kenapa tidak saya gunakan acuan yang ini? Karena kalau saya gunakan acuan yang ini hanya satu candle berdiri sendiri. Ini saya asumsikan sebagai spike. Jadi saya gunakan supportnya tadi di sini. Karena harga banyak tertahan di sini. Puncak-puncak dari yang nyentuh itu nggak harus ideal. Untuk menentukan topnya apa di batas close atau high. Lebih bagus di high-nya. Lebih bagus di high-nya. Di high-nya ini sih Pak. Di high-nya ini kan kalau high-nya ini adalah dua candle ini. Nah, di sini. Nah, ini ada pola rectangle kemarin di GBP, kemudian kayaknya di AUSI juga ada. Di AUSI, nah di AUSI ini juga kemarin ada, tapi ini kembalikan ya, reversal. Nah, rectangle dalam kondisi downtrend juga bisa digunakan sebagai reversal jika tembus upper line-nya. Seperti pertanyaan Pak Khalid tadi, bisa nggak kalau tembus atasnya kita masuk posisi? Bisa. Kalau kita fungsikan ini sebagai support resisten. Break, close di sini, buy di sini. Open posisinya di sini. Harga sempat naik 750 pip.
Kalau misalnya target harian rekan-rekan hanya $20, $30 sudah tercapai. Ini rectangle. Tadi aja saya juga lebih suka cari kondisi market seperti ini, market sideways. Saya lebih suka cari market sideways atau flat seperti ini. Saya hubungkan puncak-puncaknya, saya hubungkan lembah-lembahnya, saya tinggal tunggu break atas buy, break bawah sell. Ini saya ibaratkan seperti buaya. Buaya kalau lapar, kalau sedang kenyang, dia akan tidur lama. Kan sideways-nya lama ini, cenderung sideways kan lama. Ini saya ibaratkan buaya sedang tidur. Tapi begitu buaya lapar sekali makan, saya asumsikan ketika penembusan ini ya bisa break atas atau break bawah, dia akan runningnya akan kenceng. Saya lebih suka ini pola yang sering saya sukai ketika market cenderung sideways. Saya tinggal tarik atas, tarik bawah, break atas buy, break bawah sell. Nah ini euro ada pola rectangle juga saat ini. Euro JPY, rekan-rekan kalau mau memahami peluang ini, tunggu. Nah ini sell jika sampai ini nanti pecah. Support ini pecah, rekan-rekan bisa sell di euro JPY. Atau jika ternyata resisten ini pecah, rekan-rekan bisa buy. Jika memang sudah break, berarti kalau sudah buy, berarti pola tersebut sudah gagal, Pak. Dari Pak Kevin. Kalau misalnya bullish pennant, pola penerusan, pola termasuk penerusan. Di awal ketika bottom sebelumnya sudah di break, berarti pola tersebut gagal. Dan harga akan berbalik harga menjadi bearish. Apakah bisa entry sell? Berarti pertanyaan sama seperti pertanyaannya, pada dasarnya pertanyaannya sama seperti pertanyaan Pak Kawit tadi. Bisa entry sell? Diasumsikan itu sebagai support. Namun kalau kita bicara polanya tersendiri, itu sebenarnya polanya sudah gagal, Pak. Polanya sudah gagal. Polanya sudah gagal. Berarti tidak bisa digunakan acuan juga. Kalau ini akan turun, bisa digunakan sebagai pola reversal, nggak bisa. Karena misalnya bullish pennant, ya itu konfirmasinya harusnya cari sinyalnya buy. Namun kalau Pak Kevin digunakan sebagai lower line-nya digunakan sebagai support, masuk sell, bisa. Namun ingat, itu polanya bisa dikatakan polanya gagal. Kalau Pak Kevin paksakan untuk sell, batas resikonya jika harga kembali ke atas lagi, berbalik ke atas menembus lower line-nya. Namun kalau saran saya pribadi, jangan karena pola sudah termasuk gagal. Pola sudah gagal Pak Kevin. Pola sudah gagal. Jadi lebih baik cari pola yang lain. Namun kalau Pak Kevin mengasumsikan itu sebagai support resisten, bisa. Nah ini di Euro JPY ada pola rectangle ya. Sekarang tunggu break ini sell, tunggu pecah ini rekan-rekan bisa buy. Nah enaknya kita manual kan bisa pasang pending order, pasang sell stop di bawah ini, pasang buy stop di atas ini. Kalau indikator kan kita harus pantau terus. Misalnya nunggu ini nengok ke atas kan harus dilihat terus, ini diikutin terus kan, nunggu sampai masuk area oversold baru nengok ke atas, itu harus diikutin. Euro JPY ada peluang rectangle. Ini kira-kira ada pola apa ini? Bisa sebagai rising, kalau kita hubungan puncak-puncaknya ini, kita hubungan lembah-lembahnya ini, oh bukan, tidak membentuk pola. Tidak membentuk pola. Selamat Santoso sell jika pecah Pak. Euro JPY tadi ya, bisa pecah. GBP JPY ini juga ada pola rectangle. Ini low-nya di sini. Ini harga banyak tertahan di candle ini, di puncak-puncaknya candle ini. Nah, pecah ini sell, pecah ini buy. Namun kecenderungan, karena ini termasuk pola continuation, kita cari sinyal sell-nya dulu, tunggu ini pecah. Kemudian pola rising wedge di pera apa Pak Kevin? Nah, contoh rectangle yang pecah ini. Kemarin ya, tadi malam nih kayaknya. Turun ada rectangle kan ini, seperti kotak. Harga cenderung flat, cenderung datar. Break buy di sini, harga naik. Nah, yang dimaksud tadi, kalau rekan-rekan belum paham, yang dimaksud agresif konvensional. Kalau agresif, begitu close, open ini, rekan-rekan bisa buy.
Kalau konvensional tunggu koreksi dulu. Nanti buy-nya ya tunggu ini ke bawah dulu di area sini baru buy. Itu kalau konvensional. Nah, ini di CHF-JPY juga ada rectangle, tunggu ini pecah. Atau ini. Sell jika ini pecah. Ini. Jika ini pecah, sell. Di CHF-JPY, Euro CAD. Euro CAD nggak ada falling wedge atau rising wedge, ini juga nggak ada. Di emas kemarin ada rectangle juga. Ini kalau kalian perhatikan. Market cenderung sideways, break, tembus. USD JPY nggak ada Pak, nggak ketemu, belum ada, nggak ada pola baik reversal atau a falling wedge atau rising wedge atau pretending atau rectangle belum ada di USD JPY. Dia 1 ya. Coba dia 4, H4 apalagi masih belum terlihat. Belum, di USD JPY belum ada Pak. Minyak juga belum terlihatan. Sudah lebih jam 14. Jam 4 lewat seperempat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ternyata waktu sudah lebih dari jam 4 ya. Nggak kerasa. Sebelum kita akhiri webinar kita pada kesempatan sore hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, atau mungkin sekiranya nanti rekan-rekan ada pertanyaan, silakan manfaatkan layanan kami buat rekan-rekan yang belum menjadi nasabah. Kami ada layanan chat, silakan rekan-rekan masuk di website kami, pilih market analis, nanti rekan-rekan bisa langsung bertanya dengan tim market analis kami. Namun harus diketahui jika rekan-rekan belum menjadi nasabah, pertanyaan yang bisa kita jawab baru sebatas edukasi. Jika rekan-rekan sudah menjadi nasabah, bisa bertanya tentang analisa, bisa bertanya tentang peluang, dan bisa menjadikan tempat rekan-rekan untuk bertanya tentang aktivitas trading yang rekan-rekan lakukan. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan rekan-rekan seputar dunia trading, sehingga tujuan rekan-rekan untuk terjun di bisnis ini bisa tercapai, yaitu bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan profit seperti yang rekan-rekan inginkan atau rekan-rekan sudah rencanakan. Selamat sore, terima kasih, dan salam profit.